Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 12. Winona memakaikan kemeja biru muda itu di tubuh kekar suaminya. Hal yang biasa dilakukannya saat di rumah. Tangan Winona dengan sengaja menyentuh dada telanjang sang suami hingga membuat lelaki itu melenguh. "Sayang, ini kantor loh," Hendra memperingati istrinya. "Kenapa? Tinggal kunci aja pintunya," bisik Winona. "Istriku ini semakin agresif setelah hamil ya," goda Hendra. "Kenapa? Kamu tidak suka?" Winona merengut kesal sambil mengancingkan kemeja itu. "Masuk." Cita mendorong pintu itu dari luar. Ia sudah membereskan lelaki kurus tadi sesuai permintaan Winona. "Nyonya CEO, hari ini ada meeting besar. Suatu kehormatan jika Anda bersedia untuk bergabung," tutur Cita. "Tidak cocok kau berkata gitu padaku. Aku jadi risih," saut Winona. "Saya profesional, Bu. Ini kantor bukan rumah," celetuknya. Tapi ia duduk dengan begitu santai saat sang atasan masih berdiri. "Profesional katamu? Lalu kau duduk dengan begitu tidak sopannya," cibir Winona. "Pertama kali tahu soal Winona, pasti kaget kan Bang?" Cita beralih pada Hendra. Ia mengakrabkan diri dengan suami temannya itu. "Iya," jawab Hendra singkat. "Tapi jangan coba-coba bermain-main dengannya, karena dia itu ganas," seru Cita sambil tertawa. Mereka berbincang santai sebelum bergabung dalam pertemuan besar yang pertama kalinya ia memunculkan diri. Tidak hanya para petinggi, namun artis-artis di bawah naungan WS Entertainment juga bergabung. Akan ada acara perayaan 6 tahun berdirinya agensi itu. Perayaan akan sekaligus karena brand skincare Winona juga didirikan pada bulan dan tanggal yang sama, hanya beda tahun saja. Semua akan berpartisipasi dalam acara yang akan dibuat semegah mungkin, karena pertama kalinya Winona akan memperkenalkan diri di hadapan khalayak ramai. Ia juga akan membuat Bu Sulis, Hera, dan juga Diana tercengang saat mengetahui siapa Winona sebenarnya. Setiap ada acara pasti Cita yang menggantikan, hingga semua beranggapan jika wanita itu pemilik WS Entertainment. Seperti yang kalian lihat, kita kedatangan seseorang yang sangat istimewa pada hari ini. Meskipun tidak diundang, tapi beliau datang sendiri, ucap Cita diiringi candaan, membuat gelak tawa terdengar. Winona tentu tidak menganggap serius candaan Cita. "Beliau, Ibu Winona Sujono, adalah pemilik perusahaan ini, sekaligus pendiri WS Skincare. Mungkin dari kalian belum pernah ada yang bertemu, karena beliau lebih suka bekerja di balik layar. Bu Winona, silakan. Barangkali ada sepatah, dua patah kata yang mungkin ingin Anda sampaikan," lanjut Cita. "Salam kenal untuk kalian semua. Terima kasih atas kerja keras kalian selama ini. Karena tanpa kalian WS Entertainment bukanlah apa-apa. Saya akan memberikan hadiah kecil pada para artis dan penyanyi yang kemarin memenangkan penghargaan. Semoga ke depan kita lebih sukses lagi. Terima kasih." Tepuk tangan menggema di ruangan itu. Seorang Winona akan sangat mengapresiasi orang yang berprestasi, tentunya dengan memberikan sesuatu yang berharga. Winona tidak lama mengikuti pertemuan itu karena ia merasa letih dan ingin segera pulang. Pertemuan itu masih berlanjut setelah Winona pamit. Orang-orang membicarakan sosok Winona yang begitu mempesona dan luar biasa. Mereka tidak menyangka jika pemilik agensi tempat mereka bernaung masihlah sangat muda. Banyak yang memuji Winona, wanita itu, dan penasaran sosok Winona seperti apa. "Mas." "Iya sayang," Hendra menyaut sambil fokus menyetir. "Nanti sampai di rumah buat puding mangga ya," pintanya.
Iya, kamu tidur aja. Kalau masih merasa pusing, sahut Hendra. Winona mengangguk kecil dan matanya langsung terpejam. Ia mungkin kehabisan tenaga setelah memberi pelajaran pada manajer gila tadi. Mungkin jika melihat Winona membanting lelaki itu, Hendra akan marah. Bagaimana tidak, Winona sedang hamil dan tidak boleh melakukan hal berat. Tapi ia malah membanting tubuh seseorang. Sampai di rumah mertuanya, Hendra dibuat kaget saat melihat para bodyguard yang biasa bersembunyi kini berdiri tegak di depan rumah itu. Winona sudah memberitahu pada sang ayah jika ia sudah jujur pada Hendra mengenai siapa dirinya. Winona berharap dengan ungkapannya ini tidak akan merubah apapun. Sayang, mereka siapa? Tanya Hendra. Oh, mereka bodyguardnya papa. Ayo masuk. Hendra berhenti tepat di depan gerbang karena merasa ragu saat akan memasukkan mobil ke dalam. Tapi saat Winona menjelaskan, Hendra langsung memasukkan mobilnya melewati gerbang. Sambil berjalan masuk, Winona menjelaskan jika ayahnya adalah pemilik perusahaan tempat Hendra bekerja. Hari ini sudah 3 kali Winona membuat Hendra kaget dengan fakta yang terkuak. Mama sama papa kemana? Tanya Hendra. Mungkin pergi ke tempat pemancingan, jawab Winona. Oh, kamu duduk ya? Biar mas buatkan pudingnya. Hendra berjalan ke arah pantry dan menyiapkan bahan-bahannya. Dari dulu aku sudah percaya kalau kamu itu tulus mencintaiku, ucap Winona. Memang kamu pikir selama ini mas main-main? Hendra menyaut sambil mengaduk adonan puding tanpa menoleh pada sang istri. Aku hanya tidak ingin saja menikah dengan lelaki yang melihat aku dari apa yang kumiliki. Zaman sekarang tidak hanya wanita yang matre, tapi laki-laki juga banyak. Wanita matre masih wajar, tapi kalau laki-laki menjijikkan, papar Winona. Hendra tersenyum, mengerti dengan ketakutan sang istri. Winona memang tidak membutuhkan lelaki kaya, tapi ia ingin memiliki pasangan yang benar-benar menyayanginya dengan tulus. Semua wanita pasti satu pemikiran dengan Winona, karena lelaki tulus susah didapatkan, sedangkan uang bisa dengan mudah dicari. Ketulusan lebih bernilai daripada uang dalam satu hubungan. Jangan sering berkata tidak baik, sayang. Ingat, kamu sedang hamil. Nasihat Hendra. Winona menghela napas panjang. Maaf, aku tidak bisa mengontrol emosi masalahnya. Tidak. Mana mungkin wanita itu orang kaya? Kau pasti salah mendapatkan informasi, bentak Diana. Kalau tidak percaya, kenapa memakai jasaku? Mana sisa bayaranku? Serunya. Untuk apa? Kerjamu saja tidak becus, tolak Diana. Berikan uangnya atau kujual kau pada germo, ancamnya. Dengan kesal, Diana melemparkan amplop coklat berisi uang itu pada orang suruhannya. Ia dibuat pusing sendiri dengan masalah yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Seharusnya Diana sadar diri karena sudah ditolak Hendra. Seperti tidak ada lelaki lain saja di dunia ini. Bukan Diana namanya jika berhenti sebelum mendapatkan yang diinginkannya. Tapi untuk kali ini sudah jelas Diana tidak akan mendapatkan Hendra, karena Winona bukanlah tandingan Diana. Dulu Diana juga pernah merebut suami orang, tapi setelah lelaki itu tidak memiliki apa-apa, langsung Diana tinggalkan. Dan sekarang ia tidak mengincar harta, karena ia benar-benar mencintai Hendra. Aku akan turun tangan, rasanya gatal, ingin mempermalukan dan memberikan pelajaran pada wanita miskin itu, geram Diana dengan kedua tangan yang mengepal. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Semua pada terkejut bahwa Winona ini orang yang kaya raya. Wah, semakin seru nih. Penasaran? Tolong dong komentarnya. Mimin mau tahu respon teman-teman. Kepo dikit gak apa-apa ya. Jangan lupa like dan subscribe juga bagi yang belum subscribe. Happy weekend, selamat istirahat. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.